makruh-makruh puasa. Makruh-makruh yang kita bahas sekarang ini adalah makruhnya puasa, yang dimana puasa kita sah hukumnya, akan tetapi karena melakukan hal-hal yang makruh, maka puasa kita pahalanya kurang, ya, pahalanya berkurang. Mungkin kita berpuasa 80% misal pahala yang kita dapat ketika puasa kita sempurna, tapi melakukan kemakruhannya ketika bulan Ramadan, maka bisa kurang menjadi 50%, ya, menjadi 40%, menjadi 30%, ya, itu. Ya alhamdulillah ada ji, cuma kalau bisa ditinggalkan hal-hal itu, ya. Ya, apa syarahnya Fathul Qorib? Al-Bajuri. Itu syarahnya Fathul Qorib bukan cuma Al-Bajuri, ya. Ada syarahnya yang lain. Bukan cuma Al-Bajuri. Ya. Ada dua syarahnya yang lain Fathul Qorib itu. Apa syarahnya Fathul Muin? I'anatut Thalibin. Apa syarahnya Safinatun Najah? Kasifatun. Apa syarahnya tafsir Jalalain? As-Sawi. Apa syarahnya As-Sawi? Jadi kitab tafsir Jalalain ada syarahnya, namanya As-Sawi. As-Sawi disarah lagi, namanya Futuhul Ilahiyah, ya. Apa syarahnya Irsyadul Ibad? Punya Irsyadul Ibad semua? Apa syarahnya? Manahijul Imdad. Syarahnya Irsyad, ya. Anda mungkin pernah baca Irsyad. Di awal-awal itu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dalam keadaan, dalam memaknai hadis, ya, kisah, ya. Oke, enggak apa-apa saya ulangi, cuma pembukaan saja. Saya buka, siapa tahu kita pernah membahas tentang awal-awal Irsyad. Saya bacakan sedikit, ya. Ya, mungkin Anda belajar di ustadz yang lain. Itu awal-awal Irsyad ada itu, ya. Bisa dibaca tentang Islam dan iman, ya. Mana nih? Saya coba sedikit, ya. Saya menjelaskan sini. Apa maksud dari situ, ya? Mana nih? Ya, ini Manahijul Imdad, ya. Ini Manahijul Imdad, syarahnya Irsyadul Ibad 2 jilid. 1 jilid begini tebalnya. Belum jilid yang 2-nya, ya. Mana nih? Ya, sahabat, ya. Nah, ini nih. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Wa akhrajal Muslimun an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Ya, hadis ini dikeluarkan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Apa awal kisahnya? Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin kita pernah baca ini kan. Ini awal-awal, ya. Bainama nahnu, itu kisah sangat menarik, sangat menarik itu kisah kalau dimulai dengan kata bainama. Menarik sekali sini itu. Nah, itu intinya kisahnya, ya. Bainama nahnu. Bagus sekali kata-katanya. Itu kisah. Ketika kami inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami berada di samping, di sisi Rasulullah, di depan, apakah di samping, di belakang, ya. Zata yaumin, di suatu hari, ittala alaina rajul, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki, ya. Syadidu bayadi siabi, sangat putih bajunya. Pernah dengar, ya? Ini kisah, ya. Sangat putih bajunya. Ya, datang seorang laki-laki sementara Rasulullah dengan sahabat pengajian ilmu, tiba-tiba datang seorang laki-laki di depan Rasulullah. Para sahabat di depannya juga. Ya.
kedatangan seorang laki-laki itu apa? Syadidul bayadis siyabi, sangat putih bajunya. Ya, pertama sangat putih bajunya datang kepada Rasulullah. Yang kedua, syadidu sawadi sya'ri, sangat hitam rambutnya. Ya. Ini matanya Irsyad ya, yang kita bawa itu. Syadidu sawadi sya'ri, sangat hitam rambutnya. Ternyata syarahnya bukan rambut, jenggot. Lihat ya. Memahami dis, jenggot itu. Karena pada zaman Rasul itu surban semua orang. Surban, tidak mungkin ada kelihatan rambutnya datang. Tidak. Syari asyari yakni al-lihyah, jenggotnya itu orang. Ah, itu caranya itu. Masa datang malaikat Jibril datang Rasulullah tidak pakai apa-apa, langsung terbuka kepalanya. Tidak mungkin, Rasulullah kan tertutup kepalanya. Ya, begitu caranya ya. Hitam jenggotnya. Ya, la yura ali asr safari, tidak dilihat kepadanya tanda-tanda bahwa dia dari perjalanan jauh. Wala ya'rifu minna hadun, dan orang-orang yang ada di situ di antara kami tidak tahu siapa dia. Hatta jalasa ila Nabi, sampai dia duduk di dekat Rasulullah. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Orang ini datang kepada Rasulullah menyandarkan dua lututnya dengan lutut Rasulullah, saling ketemu lututnya Rasulullah. Ya. Wada kafai ala fakhidai, dan meletakkan dua telapak tangannya di dua pahanya. Ya, duduk baik-baik. Ya. Waqala, dan bertanya, ya Muhammad, hai Muhammad, akhbirni anil Islam. Kasih tahu ke Muhammad tentang Islam. Oke, sampai di situ saja. Apa inti cerita ini? Kisah ini. Sampai di situ bisa diambil kesimpulan. Tidak usah dihabiskan. Kesimpulannya adalah, yang pertama adalah orang ini datang pertama, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Berarti orang ini datang belajar. Ya, datang belajar ya, karena bertanya kepada Rasulullah. Jadi ketika kita datang belajar apa? Syadidu bayadis siyabi, harus rapi, putih baju. Kalau tidak bisa putih baju. Ini kan kebetulan, ya, kebetulan ini. Maksudnya syadidu siyabi, sangat putih bajunya. Kalau bisa rapi pergi belajar. Begitu saja intinya ya. Begitu ya. Coba sekolah sekarang. Pakai baju apa sekolah? Putih. Dari kisah ini ngambil. Ya. Gitu. Iya memang di situ. Apalagi syadidu sawadi sya'ri, sangat hitam rambutnya. Intinya apa? Kalau pergi belajar sekolah apa? Harus rapi. Kalau bisa mandi sisir baik-baik pakai minyak rambut. Kalau bisa. Ya. La yura alaina ahadus safari, tidak dilihat kepada kita tanda-tanda perjalanan jauh. Orang yang tanda-tanda perjalanan jauh ketika datang, satu, kotor bajunya. Dua, sangat kusam. Tiga, berdebu. Intinya bahwa kalau pergi belajar jangan berdebu. Kalau bisa mandi. Ya. Gitu. Itu kisah di sini. Belum itu habis ini. Ya. Hatta jalasa. Dan posisi baik untuk belajar adalah saling berhadapan ketika Jibril mencontohkannya, yaitu mensandarkan lututnya kepada lutut Rasulullah. Itu posisi yang paling baik belajar. Lutut ketemu lutut ya. Itu posisinya. Kemudian bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya, seperti itulah kisahnya. Ya, itu baru dibuka ya. Oke. Ya, jadi kalau bisa ya miliki ini ya. Ya, banyak dijualin ya. Mana hijul indat, syaranya irsyadul ibad. Ya, ini puasa tadi mau ku cari ya. Puasa. Ya, puasa halaman berapa ya? Oh, ada tandanya. Ya. Kita membahas makruh puasa. Di kitab Fathul Qarib tidak ada makruh puasa, nah bahas. Tidak ada. Di Anat Talibin tidak ada juga ya tentang makruh puasa. Yang ada itu pembatal banyak. Pembatal sekaligus makruhnya di situ. Ya. Ya. Oke ya. Ya, nanti kita baca. Ya, ada juga Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Makruhatus shaumi.
Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Makruhatus shaumi, makruh puasa atau kemakruhan puasa. Samaniatun, 8. Ya. Makruh puasa samaniatun, 8. Ya, menurut kitab ini 8 ya, karena banyak yang lain. Yang pertama adalah al-alku. Makruh puasa yang pertama al-alku. Al-alku. Yakni madguhu biduni ayyam fasila minhu syai'un ilal jawfi. Madguhu biduni ayyam fasila minhu syai'un minal jawfi. Yang pertama makruh puasa adalah al-alku. Apa itu al-alku? Madguhu, mengunyah sesuatu, mengunyah, ya, mengunyah sesuatu biduni, tanpa ayyam fasila minhu syai'un ilal jawfi, tanpa masuk darinya sesuatu ke dalam perut. Ya, mengunyah sesuatu tanpa masuk darinya sesuatu ke dalam perut. Ya, siapa yang sementara puasa Ramadan mengunyah-ngunyah sesuatu, ya, walaupun tidak namakan, nakunya saja, ya, ini makruh ya, makruh. Ya mungkin mau apa ya, bagaimana tuh? Apa yang saya dikunyah-kunyah ya? Ya. Kalau makanan ada yang saya dikunyah-kunyah di bulan Ramadan. Siapa tuh ada mau mengunyah tapi tidak natelan ji, mau ji atau rasanya. Nah, itu makruh ya. Makruh itu. Ya. Kecuali ada uzur. Ya, kecuali ada uzur, kecuali ada halangan. Apa uzurnya kira-kira mengunyah makanan? Ada yang tahu uzur? Apa? Apa? Masa ini mengunyah. Ingat, mencicipi lain mengunyah. Ini nasi goreng enak atau tidak ya? 1 sendok. Kurang garam. Woi. Nanti nomor 2 itu makanan, mencicipi makanan, menyedap. Nah, nomor 2 itu. Ya, beda mengunyah, beda mencicip ya. Nah, ini mengunyah. Ya, kecuali darurat sah. Dan makruh, hilang kemakruhannya kalau darurat. Apa itu? Seorang ibu ketika memberikan makanan kepada bayinya yang ternyata makanan itu makanan kasar, tapi dia kunyah dulu untuk anaknya supaya lembek-lembek. Nah, itu ada makruh itu karena ada darurat. Ini untuk dirinya. Kurang anunya ini, coklatnya baru nabuang. Itu makruh itu ya, walaupun tidak natelam. Ya. 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 Jadi mengunyah makanan ya, tanpa ada masuk. Jadi maksudnya di mulut saja, itu jopi tenggorokan. Ya. Jangan bicara tenggorokan, ini perut saja ya. Ini sini batal. Ya. Karena ada 2 tenggorokan ya. Ada 2 tenggorokan. Makanya kalau potong ayam yang dipotong itu 2, pertama ya, saluran napas, yang kedua saluran makanan. Terputus ini toh, saluran napas dan saluran makanan. Potong. Putus nih saluran makanan dan saluran napas, dibuang. Baru 2 menit ayamnya lari, ciu. Padahal sudah terpotong saluran napas dan saluran makanan. Lari ayam. Berarti ada yang terpotong 2. Jadi yang dipotong itu ketika potong ayam 4. Ya, 4. 2 yang wajib ini saluran makanan dan saluran napas. Yang 2 ini untuk menyebabkan ayam langsung mati, toler. Makanya lari ayam. Karena tidak potong 2, sini samping. Makanya kalau potong lari ke bawah dulu, supaya kena di samping.
baru lari naik, baru ke sini. Kena Tommy ini, buang, mati itu. Nggak bisa yang berdiri, paling loncat-loncat aja. Kalau yang masih lari, viral ini ayang, bertahan 1 hari. Bertahan 1 hari, bodoh kimak gere. Gere begitu. Boy, ini dia. Ya, itu ayang, sapi deh, unta, kuda, lari, sapi sudah dibeli 21 juta baru lari, hilang di tengah jalan. Ya, ada baru-baru mau potong besok karena sapinya karena mau pernikahan 2 harinya, hilang sapinya tengah malam, lari, lepas talinya, dicari pagi nggak dapat sapinya. Itu nggak dapat itu, ini nggak dapat rugi orang, sudah dibeli 17 juta. Ya, jadi minggunya makanan, ya tanpa sebab ya, dan tanpa masuk ke dalam rongga. Kalau masuk rongga ya batal. Wa illa dan illa dua artinya ya. Illa kecuali dan illa jika tidak. Ya. Kalau sini bukan kecuali, jika tidak. Ya. Mengunyah sesuatu tanpa masuk darinya sesuatu ke dalam perut. Wa illa, dan jika ada masuk ke dalam perut, nah itu illanya, ya. Wa illa, jika ada masuk ke dalam perut, ke dalam tenggorokan, ke dalam rongga, sara mubtiran, menjadi batal puasanya. Ya, karena makan itu. Wa illa, jika ada masuk ke dalam perut, sara mubtiran, menjadi batal puasanya. Apa tempatnya muftiran? Kabarnya sara. Apa itu sara? Temanya karena fungsinya tarpol isma wa tansibul khobra. Oke. Berapa temanya kana? Kana amsas bada dan labata sara. Oke. Dari kana dan sampai pakkapatia baria madama. Dari kana sampai habis, siapa yang paling berkuasa di situ? Kana? Oke. Kana? Siapa berkuasa? Laisa yang berkuasa. Cuma Laisa yang ada anak buahnya, lain tidak ada. Ya, Laisa ada anak buahnya ya? Ada. Berapa anak buahnya? 4. Karena tidak ada anak buahnya, seorang tidak ada. Makanya Laisa bos. Ya, oke. Mana bos di temanya inna? Inna anna ka anna la'alla laita. Mana bos? Mana bos di situ? Lalla? Apa artinya lalla? Mudah-mudahan. Harfu apa dia? Harfu nasbi, wat taraji, mengharap. Yang kedua wat tawakkui, khawatir. Oke. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, lakinna akan tetapi, ka'anna bagaikan, seakan-akan, seolah-olah. Oke. Laita mudah-mudahan, tapi angan-angan. Ternyata laita lebih kuat daripada inna. Laita lebih kuat daripada inna. Kenapa? Semua temanya inna kalau dimasuki mazaidah tidak berfungsi semua. Tapi kalau laita dimasuki mazaidah berfungsi toh. Hebatnya laita toh masih bisa berfungsi walaupun dia angan-angan. Tapi masih bisa berfungsi. Beda inna, masuk mazaidah, mati fungsi. Ya, tapi kalau laita, silakan masuk mazaidah. Saya bisa berfungsi, bisa juga tidak. Terserah saya kan bos. Walaupun diriku angan-angan. Ya, seperti itu. Ya. Tapi ini cuma kaidah seperti itu. Oke, ya. Yang kedua, ini baru. Ya, mencicipi. Zaukut ta'ami.
Ya, mencicipi makanan. Makruh puasa. Mencicipi makanan. Baru mau buka puasa, nah coba-coba sedikit. Nah colek-colek itu estelero. Baru kasih. Ya enggak namakan, tapi nah coba rasanya. Makruh. Ya. Ya. Zaukut ta'ami, mencicipi makanan. Biduni hajatin, tanpa ada hajat. Tanpa ada kebutuhan. Tanpa ada hajat. Ma'ah. Apa artinya ma'ah? Bersama. Artikel lain apa? Selain bersama? Disertai. Ya, mencicipi makanan tanpa ada hajat, ma'ah, disertai ada usuli, disertai tidak sampai. Ya. Ma'ada usulin disertai tanpa sampai syai'in sesuatu ilal jaufi ke dalam rongga atau ke dalam perut. Ya. Jadi kalau perempuan mau mencicipi makanan karena memasak di sore hari mau buka puasa, silakan mencicipi, ya. Ya, silakan mencicipi karena itu hajat. Karena yang makruh di sini adalah biduni hajat, tanpa ada hajat. Maka boleh selama apa? Ma'adami usuli syai'in ilal jaufi. Tidak ada ainun. Tahu ainun? Zat. Zat yang masuk ke dalam rongga. Karena ada dua, satu batal puasa, satu tidak batal. Yang pertama ainun, zat. Yang kedua tidak batal puasa, asar. Tahu asar? Tiba-tiba ada asap terbang. Kau menganga. Masuk asap. Ya anda jadi masalah. Itu kan asar. Ya. Tapi kalau ainun zat, baru. Ya, baru. Ya. Ya kan, ya saya naik motor. Enggak tahu kenapa terbuka mulutku naik motor. Masuk lalat. Ya bagus sih masuk lalat. Bukan kumbang. Apa itu kumbang bahasa di sini? Cumara? Ya, untung bukan kumbang. Jangan sampai malam kau terbuka mulutmu kelelawar masuk. Sementara saya puasa masuk, langsung kutelang, batal kau puasaku. Sengaja mau kasih masuk itu tidak. Enggak tahu kenapa tuh tiba-tiba terbuka. Ya enggak batal lah. Ya. Tapi kalau ada di sini sayapnya jangan makan. Batal itu kalau ada melengket. Ya, sama dengan makan sahur. Makan sahur, tiba-tiba sudah salat subuh, ada di sini ayam tersangkut. Ayam gepret. Ya, tersangkut. Nah, kuat-kuat lidahnya. Baru telang. Ya batal memang. Ya. Makanya dianjurkan sikat gigi setelah sahur, ya. Mau masuk makan subuh hari. Ya, disunahkan juga itu sikat gigi ya. Ya, di awal pagi. Disunahkan sikat gigi di awal pagi. Ya. Kenapa dimakruhkan sikat gigi di siang hari? Karena bau mulut orang berpuasa itu lebih berharga dari minyak kasturi. Ya, tapi jangan juga terbuka mulut pada orang. Sengaja bilang ini busuknya ini mulut berpuasa berberkah itu nanti di akhirat lebih berharga dari minyak kasturi. Coba, jangan juga dicoba-coba. Ada masker, ya. Ada nanti dibawa siwaku ya. Ya, oke. Wa amma lihajatin. Adapun karena hajat, ya. Adapun karena hajat, kita mencicipi makanan karena hajat, kita masak untuk suami, kita masak untuk keluarga, kita masak untuk tamu, dicicipi sedikit, bikin kopi, dicicipi sedikit, tapi jangan makan ya, jangan diminum. Fala yukrahu, maka tidak dimakruhkan. Pahalanya puasa tetap ada, tidak mengurangi. Fala yukrahu, maka tidak dimakruhkan. Ya, jadi boleh mencicipi ya. Kalau di atas mengunyah atau berkumur-kumur dengan nomor 1 mengunyah atau berkumur-kumur dengan air coto di siang hari. Nah, itu makruh itu air coto. Ya, air binte, air
Air soto Banjar selama tidak ditelan makruh, ya. Oke ya. Yang ketiga, al-ihtijamu. Makruh sementara puasa. Al-ihtijamu, berbekam. Ya, berbekam. Tahu bekam ya? Iya, bekam. Saya mau ikan lagi nanti. Tapi tidak bisa berbekam di bulan Ramadan kan? Karena makruh. Karena itu bekam mengurangi sedikit fisik. Jadi lemah. Karena darah yang keluar. Makanya dimakruhkan bulan Ramadan. Ya. Al-ihtijamu bermekam. Tapi bagusnya berbekam kan jernih pikiran. Ya, saya sering berbekam. Biasa dibekam di tengah kepala. Ya. Kalau rasa sakit-sakit lagi kepala sering, bekam lagi tuh. Ya. Ya. Saya sering, ya, satu kali 2 bulan. Yang juga sering-sering, ini badan kurus, habis darah, tidak ada bagiannya nyamuk. Nanti menangis nyamuk tengah malam, dia bagian tae, saya lobekan. Ya, ya, oke ya. Apa itu al-iltijam? Wa huwa ikhrajud dami, yaitu mengeluarkan darah. Ya, mengeluarkan darah. Nah, sekarang kan canggih sekali alatnya. Ya. Dulu pakai tandu, kemudian pakai kaca yang dipanasi. Ya, kemudian pakai silet. Nah, sekarang enggak, polpeng. Kemudian ujungnya ada kayak jarum. Enak sekali, bekam. Nah, baru ditarik darahnya, ya. Jadi enak, canggih sekali. Ya, silakan berbekam, ya. Mulai sekarang boleh, ya, untuk jernih pikiran. Ya, kalau mau berbekam, datang Pak bekamnya ke sini, ada nomor di sini. Datang dia ke sini. Kalau mau berbekam, ya, di wakaf, silakan. Datang dia, ya, datang. Tapi sas, ya, ada waktu tak berbekam, ya, hari apa? Nah, oke, dia datang itu. Dia datang untuk kita di bekam. Ya, kalau mungkin bekam silakan. Perempuan ada bekamnya juga perempuan. Ya. Ya, fayukrahu, dimakruhkan berbekam di bulan puasa, ya. Atau sementara puasa. Khurujan minal khilafi, untuk menghindari perbedaan pendapat. Ya, karena ada juga mengatakan boleh. Jadi untuk menghindari perbedaan pendapat, makruh aja. Ya. Ya. Wali annahu, karena sesungguhnya yurisud da'afah, menyebabkan kelemahan. Ya, lemah fisik itu. Ya, sementara mikir puasa tidak makan, bekam siang hari, tambah lemah. Ya, makanya menyebabkan kelemahan. Ya. Wa kama tukrahu lahul hijamatu, sebagaimana dimakruhkan padanya berbekam, yukrahu lahu, dimakruhkan juga dirinya, yukrahu lahu, dimakruhkan juga dirinya, ayah jumagairahu, untuk membekam orang lain. Ya. Jadi dimakruhkan padanya berbekam, dimakruhkan juga dirinya untuk membekam orang lain. Ya, gitu. Karena mau mengambil penghasilan di bulan Ramadan, telepon temannya, mau bekam? Makruh itu. Karena kau mengajak orang untuk melakukan kemakruhan, makruh juga dia. Karena membekam orang lain. Ya, gitu. Oke ya, tidak jadi masalah jadi berbekam. Yang keempat, makruh puasa. Ini yang sering kita lakukan ketika buka puasa. Pas masuk buka puasa. Apa? Nomor 4. Hati-hati. Majul ma'i, membuang air. Majul ma'i, membuang air.
ba'dal iftari, setelah masuk buka puasa. Ya, membuang air setelah masuk buka puasa. Yakni ikhrajuhu, mengeluarkan air itu minal pami, dari mulut. Ya, mentang-mentang mau tota rekeng supaya bau mulutnya dibuang, sebelum dia makan berkumur-kumur dulu. Justru itu yang dimakan, hasil kumur-kumur bau mulut. Pahit sekali, punyamu di kapan? Bukannya punyanya orang. Ya, itu berkah di situ. Karena kita menahan puasa, ya, apa hadisnya Rasulullah? Wala khalufu pamisso ini atau yabu minal miski. Bau mulut orang yang berpuasa itu di akhirat nanti lebih harum dari minyak kasturi. Ya, tahu minyak kasturi ya? Tahu sas? Ada punya? Enggak ada. Yang ada sempro parfum laundry. Ada anusas juga, tempat parfumku kosong, kuisi air, kugunting molotov, taruh masuk molotov 2, kocok-kocok, parfum nih. Oh iya, bau molotov aja. Iya, itu parfumku saya. Ya bagus juga. Ya, itu dibuat parfum. Ya. Ya, minyak kasturi itu kalau di dunia dari rusa, dari punggung rusa. Ya, kalau minyak kasturinya dunia dari punggung rusa. Ya, mungkin tidak ada sekarang ya. Ya, itu kisahnya di Irsyad. Ya, baca Irsyad Ibad, ada situ asal usul minyak kasturi. Ya, dari binatang rusa yang diusap punggungnya oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, ketika Nabi Adam turun ke bumi, para binatang yang duluan tahu bahwa Nabi Adam di bumi, seorang nabi, adalah binatang rusa. Kemudian binatang rusa itu mengatakan kepada para teman-temannya, saudaranya, ayo kita mengunjungi, ada nabi yang diturunkan oleh Allah dari surga, namanya Nabi Adam. Mari kita ziarahi. Ziarahilah rusa. Ketika dia ziarahi sambil bercakap-cakap dengan Nabi Adam, maka ketika dia pulang, permisi itu rusa, sempat dia mengusap Nabi Adam punggungnya rusa. Muncul keharuman minyak kasturi di situ. Dia pulang sambil harum punggungnya rusa. Tiba-tiba ketemu macan. Rusa, di mana kau ambil itu parfum punggungmu harum sekali? Di sana ada nabi yang turun di sana, ya, diturunkan oleh Allah. Namanya Nabi Adam. Macan mengatakan, sekelompok macan, mari kita kunjungi nabi itu. Supaya apa? Untuk mendapatkan minyak kasturi. Ya, ke sana dia diusap-usap juga, tidak ada harumnya macan. Cuma yang pertama kali dapat rusa. Macan tidak ada. Kenapa? Niatnya untuk dapat minyak, bukan menziarahi. Lain niat, lain tujuan. Tidak dapat, rusa yang dapat. Itulah rusa, ya. Jadi minyak kasturi itu di dunia dari punggung rusa. Itu kisahnya itu. Jadi selalu ibadah. Ya. Kalau minyak kasturinya di akhirat ya tidak tahu juga. Kita belum ke sana. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi kalau misal kita buka puasa, misalnya air dipakai, ya langsung minum. Atau mungkin kurma dimakan, langsung makan. Tidak usah berkumur-kumur ya. Biasa kita berkumur-kumur karena bilang busuk mulu ini. Anda itu berkah. Maka apa dikatakan? Fayadhabu. Itu. Fayadhabu ma bihi min barakatis saumi. Menghilangkan apa yang di dalamnya min barakatis saumi, dari keberkahan puasa. Jadi itu bau mulut, sementara mau buka itu berkahnya puasa di situ. Malah kita buang bersama dengan air yang keluar. Kasih masuk cepat. Makruh itu. Berarti makruh kita berkumur-kumur langsung buang. Makruh tak? Oke, jangan lakukan lagi ya.
Nah, yang tahu ilmunya ini jangan lakukan lagi. Tidak ada alasan sekarang kita ini tidak tahu masalah ilmu, tidak. Karena apa? Banyak di tempat belajar, tidak ada alasan. Beda daerah pegunungan itu, beda daerah pesisir pantai. Kalau kita semua tidak ada alasan. Tidak kita itu ada alasan, pergi sana. Kalau mau tahu aja ada di mana belajar pergi ya, tidak boleh. Ya, kama qala sahibul Safwati Zubad. Sebagaimana berkata sahib pengarang Safwati Zubad, pengarang syair, wa yukrahul alaku, dimakruhkan alak mengunyah, wa daukun mencicipi, wa tijam berbekam, wa majjumain ya mengeluarkan air, indah fitrin ketika berbuka min siami dari puasa. Ya. Yang kelima, makruh puasa, mungkin tidak ada ini. Ya. Al-ghuslu bil inggimasi. Mandi dengan cara menyelam. Ya enggak tahu kalau ada kolam renang tak di rumah tak. Ya. Kalau kita enggak ada sumur. Ya, kalau tidak ada sumur ke pantai. Apa sini pinggir sungai, di bawah jembatan, duduk-duduk. Ya. Kalau ada kalau sementara mungkin Anda lewat kemudian ada orang berak ibu-ibu. Enggak usah bicara ya. Ya, lain daripada yang lain dia itu ya. Ya, al-ghuslu bil inggimasi, mandi di siang hari, di pagi hari, di sore hari dengan cara menyelam. Dengan syarat tidak ada masuk telinganya. Kalau ada masuk batal. Tapi ini mandi saja, nah tutup aja telinganya, tutup. Nah tutup hidungnya. Mati kita itu. Tutup hidungnya. Ya, tutup di lubang-lubang. Bisa menutup lubang-lubang, udah masuk air. Ya, nah, makanya makruh jangan sampai ada masuk. Itu yang bisa menyebabkan batalnya puasa. Makanya makruh mandi dengan cara menyelam. Itu ya. Ya. Walau kanal ghuslu wajiban, walaupun adanya mandinya adalah mandi wajib. Ya. Walaupun adanya mandinya adalah mandi wajib. Jadi walaupun mandi wajib dimakruhkan juga untuk menyelam. Ya. Nanti ada penyebabnya bahwa kalau kita mandi wajib bukan cara menyelam ya. Walaupun kita mandi wajib, kita mandi di sumur, kita mandi di kamar mandi dengan cara menyiram kepala, mandi wajib ya. Tiba-tiba masuk telinga itu bisa tidak batal puasa. Tapi dengan syarat tidak terlalu banyak dipakai air. Ya, karena ini mandi wajib. Beda dengan menyelam. Nah, lentuta ini pembahasan ini. Berit yang mandi wajib, saya mandi wajib untuk menghilangkan hara besar. Tiba-tiba tanpa masuk telinga air. Anda batal itu karena mandi wajib. Selama tidak berpoya-poya menggunakan air. Kalau berpoya-poya tidak dimaafkan lagi. Satu kolam habis. Bukan satu kolam, satu bak. Ya, tidak ada bagiannya orang. Nambi semua air. Ya. Ya, itu namanya berpoya-poya. Apa bahasanya berpoya-poya? Mubalagah. Lampaui batas. Ya. Nomor 6. Makruh sementara puasa as-siwaku, bersiwak. Bersiwak. Ba'da zawali, setelah tergelincir matahari. Siwak makruh juga. Ba'da zawali, setelah tergelincir matahari. Apa yang dimaksud dengan tergelincir matahari? Ketika masuk duhur, sudah dimakruhkan bersiwak. Kalau masih pagi, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Jam 12 belum masuk duhur kapan? Sekarang duhur 12.15. Ya. Masih bisa diantara itu untuk bersiwak. Sikat gigi boleh. Ya. Ya, sudah di Fathul Qarib ada siwak ya? Ya, ada. Apa rukunnya siwak? Apa rukun siwak? 1. Rukun siwak. Jadi kalau pembahasan siwak ada rukunnya, bukan cuma rukun wudu, ada rukun sholat, rukun siwak. Rukun siwak. Ya. Mustaqum bihi. Ada yang disiwaki. Gigi. Mustaqum bihi. Yang kedua, alatus siwaki, alat.
Ya, alat. Alatnya. Jadi ada di siwaki, ada alatnya. Yang ketiga, orang yang bersiwak. Walaupun ada alat, ada gigi, tidak ada orang. Nah, siwak itu giginya lepas. Siwak nih. Wah, nah, itu syarat, itu rukunnya 3. Ya. Siwak ukurannya apa? Ukurannya kayu siwak tidak boleh lebih 1 jengkal. Tidak boleh lebih. Kalau lebih itu bukan siwak, balo-balo. Tongkat itu. Tidak boleh lebih 1 jengkal. 2, tidak boleh besar dari ibu jari. 3, tidak boleh kecil dari jari kelingking. Nah, coba diukur. Ya. Ini ukuran bagi orang dewasa. Kalau anak-anak kecil, lebih kecil dari ini. Kalingking. Karena anak kecil. Karena sesuai dengan mulut dan giginya. Tapi kalau kita sudah balik remaja, maka syaratnya tidak boleh lebih dari 1 jengkal. Ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh besar dari ibu jari. Itu ukuran siwak. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh besar dan lebih kecil dari jari kelingking. Tengah-tengahnya, mungkin begini besarnya. Ya. Nah, itu kayu siwak begitu. Cara pegang siwak tidak boleh terlalu kuat dan tidak boleh terlalu lemah. Kalau pegangnya begini terlalu kuat, menyebabkan rusak gusi. Wah, rusak gusi, rusak gigi, dikikis oleh kayu siwak karena terlalu keras. Yang kedua, tidak boleh terlalu lemah, tidak dirasa oleh gigi. Terlalu lemah, yang sedang-sedang saja, kata lagu. Caranya di atas ibu jari, di atas kelingking. Kemudian yang 3, menekan ke bawah. Nah, ini baru sedang. Silakan bersiwak. Ya, cara pegang siwak. Tapi jangan juga la ilaha illallah. Ada perlu latihan supaya cepat. Jangan gara-gara kau habis Al-Fatihah. Ya. Nah, itu ya, ini sedang. Terlalu kuat, tidak terlalu lemah. Cara memegang siwak. Ya, kemudian kanan duluan, di atas, lari ke bawah, tarik keluar, lari ke atas, ke bawah, tarik keluar, ulangi 3 kali. Ya, dan dianjurkan siwak dihancur-hancur sedikit. Nah, biasa itu ada di sini. Nah, ini memang karena kalau terlalu kasar di depan itu bisa merusak gigi. Ya. Kenapa dianjurkan siwak? Yang pertama ada banyak sekali. Oh, di sini ada manfaat siwak. Banyak sekali manfaat siwak di sini. Nah, sebutkan di Irsyadul Ibad sarannya ya. Ya, manfaat siwak banyak sekali. Salah satunya menyerdikkan mata. 2, bikin cerdas orang. Nah, carilah kayu siwak. Ya. Apa lagi? Ya, biasanya siwak kan pendek begini. Kalau sudah habis ya ganti gitu. Kalau pendek kan ada itu pendek narawak sekali biar pendek. Nara, ya. Kalau bisa ya kasih panjang-panjang lah. Jangan terlalu pendek juga. Tidak boleh. Itu kayu siwak. Ingat, siwak itu bukan cuma yang punya gigi. Disunahkan bersiwak yang tidak punya gigi. Karena siwak bukan untuk gigi. Ya, siwak itu bukan untuk gigi ya. Walaupun ketika bersiwak bermanfaat bagi gigi, tapi ingat itu bukan untuk gigi. Karena di Bajuri Fathul Qarib mengatakan disunahkan bersiwak ya lahu ghairu sinni, bagi orang yang tidak memiliki gigi. Disunahkan juga orang ompong disunahkan siwak. Ya, orang ompong. Nah, berarti ada juga manfaatnya dari gusi gerahannya ya. Orang ompong mungkin juga bau mulut mengurang. Ya. Karena kan di Fathul Qarib ada 3 yang paling disunahkan siwak. Bau mulut. Ya. Mau sholat, bangun tidur. Nah, kemudian disunahkan yang lain, membaca Al-Quran,
Seperti ini disunahkan siwak, tapi tidak ada siwak tak. Ya sikat gigi lah. Karena siwak itu adalah sarana. Ya, ingat, siwak itu adalah alat sarana. Jika alat sarana itu boleh diganti. Kalau Anda mau ke Mamuju ke Makassar, boleh menggunakan mobil. Kalau tidak ada mobil, karena mobil adalah sarana, maka Anda boleh mengganti mobil dengan pesawat. Itu namanya sarana. Jadi kalau tidak ada siwak, maka sikat gigilah dengan niat saya berniat bersiwak. Ya, itu syaratnya siwak. Ya, jadi kalau tidak ada siwak, sikat gigi pakai dengan cara niatkan. Mau pergi sholat, sikat gigi. Ya Allah, saya niat bersiwak untuk pergi sholat. Dapat pahala siwak untuk mau sholat. Jadi jangan cuma sikat gigi ya, niatkan kalau sikat gigi. Mau pergi mengaji, saya niat bersiwak, sikat gigi untuk pergi mengaji. Dapat pahala siwak. Ya, karena kita sikat gigi saja. Ya, coba niatkan semua itu untuk pahala ya. Niatkan semua untuk pahala karena tujuan kita memang baik, pergi belajar, pergi mengaji. Ya, niatkan semua. Apa yang kau lakukan niatkan ya. Nah, itu kalau pembahasan siwak ya. Ya, itu yang siwak ya. Jadi ya, oke. As-siwaku ba'da zawali. Siwak setelah tergelincir matahari. Li'annahu karena sesungguhnya siwak yudhibu raihatal fami, menghilangkan bau mulut. Karena siwak menghilangkan bau mulut. Apa manfaat siwak? Menghilangkan bau mulut. Tapi kalau puasa bau mulut tak. Justru makruh kalau menghilangkan bau mulut di bulan Ramadan. Nah, gitu. Karena bau mulut tak gara-gara puasa. Oke, kenapa bisa bau mulut kalau puasa Karena makanan yang kita cerna di sahur hari sampai pagi itu tidak diisi lagi. Cuma dia yang ada di dalam. Lama beberapa jam, mungkin pagi belum, jam 9 belum terasa baunya, karena ini tidak diisi kembali. Karena itu makan sahur. Ya namanya makanan basi kalau misalnya kan ditaruh, tapi ini tidak diisi lagi turun. Sampai duhur, matahari naik, terasa di dalam panas-panas. Ya, terasa bau makanan sudah keluar. Nah, ketika duhur, sudah berbau. Lebih berbau lagi kalau tidur. Wah, bangun tidur asar, berbau lagi. Ya, gitu ya. Apakah tidak boleh berkumur-kumur di situ karena bau sekali mulu? Disunahkan berkumur-kumur ketika berudu. Maka di situlah juga keluar, tapi tidak menghilangkan berkahnya puasa karena pas disunahkan juga. Apa? Berudu Makanya itulah manfaatnya juga kalau kita sholat sementara puasa, ya tidak memakruhkan sesuatu. Karena memang disunahkan kita berkumur-kumur baru dikeluarkan. Yang masalah kalau 3 kali kok berkumur-kumur 2 kali keluar, mana satu? Ya, tidak ada yang lihat. Ya, tambah lagi sebatu satu. Nutrisari lagi. Ya, ya. Apa hadisnya Rasulullah? Khalupa pamisa ini bau mulut orang yang berpuasa. Ya, ada sambungannya ini. Siapa yang mengatakan bahwa makruh bersiwak pas duhur? Imam Syafi'i. Apa dikatakan Imam Nawawi? Tidak makruh. Waqtaral Imamun Nawawi. Ya. Waqtaral Imamun Nawawi dan mengambil pendapat Imam Nawawi, ada mal karahati, tidak ada makruhnya. Ya, waqtaral Imam Nawawi, ya, mengambil pendapat Imam Nawawi, ada mal karahati, tidak ada makruhnya. Dan ini pembahasan juga ada di Fathul Qarib, pembahasan tentang siwak. Di bawahnya ada mengatakan qala an-Nawawi as-siwaku ba'da zawali la karahata lahu. Bahwa bersiwak ketika masuk duhur tidak ada makruhnya. Ya, Imam Nawawi. Jadi untuk bersikap hati-hati lebih baik tidak ya. Kalau misal bau mulut ada masker. Ya, masker.
ya masker biasa. Jangan masker yang gambar gigi, masker gambar monyet, mulut monyet apa, jangan begitu. Begitu apa sembayang? Hai. Ya. Ya. Terlambat Tommy datang sembayang. Masuk Tommy masjid terlambat sembayang. Ya. Neto pasap pertama nalangkai orang. Nah, nalangkai orang. Neto apa? Sementara orang mendengarkan ceramah. Dia terlambat datang. Pakai baju kos lagi. Di belakangnya lagi. Masalah buat lo. Ay, lengkap. Nah, itu bagus. Bikin baju begitu. Masalah buat lo. Ya, silakan buat baju. Sablon aja ya. Yang ada sablonnya. Oke, lanjut ya. Ya, habisnya. Kama kalau sahibu safwati subat. Ya, ada terus syairnya ini ya. Ammastia kusaimin ba'da zawali, adapun bersiwak orang berpuasa setelah tergelincir matahari, faktira maka dipilih, lam yukrah tidak dimakruhkan, wa yahrumul wisal tapi haram menyambung puasanya. Ya. Lucu tuh ini tidak makruh tapi haram menyambung puasa. Ya. Ya. Kecuali ketika sementara kalau bisa pakai masker ya. Tapi kalau gara-gara masker orang tidak enak dirasa berhadapan dengan kita, berarti ada hajat. Maka niatkan untuk sikat gigi untuk melakukan sesuatu. Mungkin kita mau tampil sore hari, mau kita tampil di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Dan kalau pakai masker tidak enak dirasa. Kalau kelihatan gigi kuning lebih enak dirasa. Ya, kita mungkin tidak merasa, orang lain melihat kita. Tapi apa? Kuning gigi kita. Oh. Ya, gara-gara itu maka boleh bersiwak dengan niat begitu ya. Apa sikat gigi? Daripada ya. Sudah ceramah sore hari langsung ada ya. Ya, apa? Kuning gigi kita. Ay. Astaga. Aduh. Ya. Contoh. Yang ketujuh. Ini juga makruh juga ya. Jangan sering-sering ini yang ketujuh. Kasratus shibai. Banyak makan. Wan naumi. Dan banyak tidur. Walaupun mengatakan bahwa an-naumu shaimi ibadah. Ya, tidurnya orang berpuasa ibadah. Iya, kalau tidak ada Nabi bikin. Yang wajib-wajib mungkin capek nih, daripada bercerita yang tidak baik lebih baik tidur. Tapi jangan juga mulai pagi sampai asar bangun tidak mengaji, tidak salat duhur, tidak salat asar, dah bangun asar menunggu buka puasa. Mama ya sudah kau beli takjil? Hai, orang begini tidak ada gunanya hidup. Mati saja. Astagfirullahaladzim. Apa nabilan ulama, saya lupa siapa ulama, mengatakan bahwa ya kasra banyak sekali ini ulama, saya artikan saja perkataan ulama, banyak orang mati yang berjalan di muka bumi. Itu perkataan. Banyak orang mati berjalan di muka bumi. Apa maksudnya banyak orang mati yang berjalan di muka bumi? Dia hanya hidup tapi tidak ada manfaatnya di dunia. Nah, itu orang mati itu yang berjalan di muka bumi. Ya, orang hidup tidak ada manfaatnya. Tidak Tommy pergi belajar. Tidak ada manfaatnya sampai akhir hayatnya. Tidak ada. Tidak Tommy puasa Ramadan. Tidak Tommy sembahyang. Tidak Tommy pergi belajar. Santai saja, tidak ada manfaatnya. Nah, banyak orang yang berjalan di muka bumi. Ya, banyak orang mati yang berjalan di muka bumi. Nah, itu hati-hati ya. Ya, jadi jangan juga kasratus shibai, memperbanyak makan. Itu shiba artinya kenyang. Berarti kalau banyak kenyang ya banyak makan. Ya, dilarang banyak makan. Wan naumi banyak tidur, ya. Boleh tidur untuk istirahat, untuk beribadah setelahnya. Ya, itu niatkan ya. Saya niat tidur untuk bisa beribadah setelah ini. Ya, itu. Ya, niatkan semualah itu apa-apa. Kemudian wal khaudu.
fima la ya'ni. Berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi lebih baik itu makruh ya, berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, gitu. Ya. Ya apa saja yang tidak ada manfaatnya. Ya. Karena itu makruh ya. Beda dengan gosip. Kalau gosip batal pahalanya. Kalau ini berbicara yang tidak ada manfaatnya, mungkin bukan gosip tapi berbicara-bicara apa ya? Bicara apa itu? Tidak ada manfaatnya. Ya. Ya, Anda tahu apa contohnya ini? Yang tidak ada ya. Makanya hadisnya Rasulullah. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Ciri-ciri kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, gitu ya. Ya, itulah berbicara. Ya, kalau tidak ada manfaatnya, ya berbicara ilmu ki bagus. Ada pahalanya. Belajar nahu bulan Ramadan, belajar apa saja. Lianna dzalika, karena sesungguhnya itu makan banyak tidur, berbicara tidak ada manfaatnya, yudhibu faidatas shaumi, menghilangkan faedahnya puasa, menghilangkan manfaatnya puasa, sia-sia ya. Ya, apa kemakruhan yang lain maceki ya. Tidak ada manfaatnya. Maceki, mas sambung tulang, tidak ada manfaatnya kalau puasa orang. Main geng, itu tidak ada manfaatnya. Yudhibu faidatas shaumi, menghilangkan faedahnya puasa. Makruh tapi menghilangkan faedahnya puasa. Jadi kalau begini lebih baik tidur. Ya seperti itu contohnya. Saya sampaikan saja. Ini ilmu ya. Ya bukan saya yang bicara ini. Ya seperti itu ya. 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 Kalau malam ya enggak apa-apa. Malam. Ini siang ya. Siang. Tapi kalau bisa dihidupkan malam-malamnya juga. Malam Ramadan ya. Yang ke-8. Ini juga hati-hati yang ke-8. Ya. Tanawulus syahawatil mubahati. Makruh juga. Tanawulus syahwati, menikmati kesenangan yang dibolehkan. Menikmati ya. Syahwat itu kesenangan. Menikmati kesenangan al-mubahah yang dibolehkan. Minal masmumati, dari sesuatu hal yang dicium. Ya. Tahu dicium hidung ya? Ada nah hirup. Ya mungkin durian. Hai, enak-enak patennya. Makruh. Ya, nikmat sekali. Hai, enak-enak paten. Seandainya kasih kadang, makruh. Menikmati namanya itu. Ya, durian. Apalagi menikmati bau-bau. Kalau main masaki, kalau masaki jangan terlalu banyak. Nah, cium tetangga tak. Hai, enak paten ikan goreng. Nah, ikan goreng. Ikan bakar, bakar tetangganya, dia yang menikmati baunya. Enak. Ya, makruh. Nikmati nih, tidak nak kasih kok. Ya. Awil mubosira, awil mubosarati, mubosarah, isi maful. Atau hal-hal yang dilihat. Hati-hati. Bulan Ramadan ada dilihat, dinikmati. Ya, makruh itu puasa. Ada lewat sapi, menikmati, dia lihat makruh puasa. Ya, sapi saja makruh, apalagi orang. Ini maksudnya orang ya. Tapi bahaya juga, saya tidak tahu. Saya cuma jalan, dia tuh lewat naik motor, celana pendek lagi, dilihat berdosa, tidak dilihat barang bagus. Ya, makruh dinikmati. Jangan sampai haram itu harangi ya. Nggak boleh. Ya, astagfirullah, bulan puasa pina lakukan. Sekarang sadar. Nanti di bulan puasa kehilangan kesadaran. Ya.
awil masmuati atau hal-hal yang didengar. Ya, ada tuh hal-hal didengar, nah nikmati itu. Ya, gitulah ya, makruh-makruh puasa. Semuanya terjadi di siang hari ya. Ini ini masalah puasa, hati-hati ya. Ya. Ini kemakruhan yang mengurangi pahala ya. Ada di pahalanya sedikit sekali. Ya. Beda yang gosip, ada nanti dibawa gosip, namimah, dusta, ya. Semua itu menghilangkan pahalanya puasa. Tapi kalau ini kurang sedikit, sedikit sekali. Ya. Ya. Oke ya. Ya, kita masuk pembatal. Ada sedikit masalah di sini? Dan tidak ada masuk ke dalam lubang dubur. Kalau masuk dalam lubang dubur, itu membatalkan puasa. Apakah makruh? Makruh. Karena itu lubang. Ya, ya kan yang dihindari lubang. Maka lubang jangan sampai. Sama tadi ini mandi. Yang mandi ini mandi dengan cara menyelam, itu yang dihindari lubang. Jangan sampai masuk jadi batal. Makanya makruh menyelam. Sama kentu di bawah air. Karena itu lubang di bawah, kan di atas 3 lubang, di bawah 2 lubang. Yang bisa membatalkan puasa ya. 3 lubang di atas, hidung, mulut, telinga. 2 di bawah, depan dan belakang. Makanya makruh kalau kentu di bawah air. Contoh kalau ada. Ya, kan bunyinya tidak terlalu keras. Palingan busanya naik. Menyembung. Kayak gas. Ya, seperti itu. Ya, itu makruh. Saya panjang tidak ada masuk lubang. Kalau masuk air, ya batal puasanya. Ya, makruh. Itu namanya menyelamkan lubang dubur. Ya, dikasih. Ya.